mari kita mulai terlebih dahulu dari sedikit membaca surah Al-Alaq biidznillah ta'ala. Kita mulai dari ta'awudz lalu masuk ke basmalah dan surahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naqra 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Naqra 1 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Naqra 1 2 3. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 1 2 3. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 1 2 3. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Naqra 1 2 3. Kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Naqra 1 2 3. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. 1 2 3. Inna ila rabbika ruj'a. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah. Ya, penulis mengatakan hadhihi suwar awwalus suwar al-Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha nuzilat fi mabadi'in nubuwah idh kana la yadri mal kitab wal iman faja'a Jibril alaihi salam bir risalah wa amarahu an yaqra fa'tadhara wa qala ma ana biqari falam yazal bihi hatta qara. Fa'anzalallahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umumul khalq. Surah ini adalah surah yang pertama kali dalam Al-Quran diturunkan ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini pun diturunkan di awal kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana cara menulis, la yadrimal kitab walal iman, dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa itu iman. Haja Jibril alaihi salam bir risalah, maka ketika itu Jibril malaikat Allah ya, alaihi salam datang ya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk membaca. Fa'tadhar, lalu Rasulullah SAW tidak bisa ya. Wa qala ma ana biqari, seraya mengatakan aku tidak bisa membaca. Falam yazal bihi hatta qara ya. Lalu Jibril katakan kembali, iqra, katakanlah, bacalah. Rasulullah SAW menjawab kembali, ma ana biqari. Ayat ini diturunkan di mana ketika itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal nubuwahnya, di awal kenabiannya, para Nasrani dan Yahudi mereka membenci ilmu. Dua kaum ini mereka membenci ilmu. Ya. Wa yad'una annal muslimun, mereka mengira kita juga membenci ilmu. Padahal awal ayat yang turun kepada kita adalah tentang apa? Ilmu. Iqra, bacalah.
Dari membaca itu kita tahu ilmu. Dari membaca itu kita tahu bagaimana Rabb kita. Dari membaca itu kita tahu bagaimana menghambakan diri pada Rabb kita. Dari membaca itu kita tahu bagaimana indahnya kesabaran. Kita tahu bagaimana indahnya saling memaafkan. Kita tahu bagaimana indahnya silaturahim. Semua dari membaca. Ya, semua dari membaca. Fa'anzalallahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ ketika Nabi Muhammad uzur tidak bisa membaca, Allah Subhanahu wa taala turunkan awal ayat yang paling pertama diturunkan Al-Qur'an, yang paling pertama diturunkan yaitu ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu wahai Muhammad, dengan nama Ia Tuhan yang menciptakanmu wahai Muhammad, dengan nama Ia Tuhan yang menguasaimu dan mengelolamu wahai Muhammad, ya, dengan nama Ia Tuhanmu yang menciptakanmu di awal ya Muhammad, dari sesuatu yang tiada menjadi ada wahai Muhammad, ya. Secara umuman alladzi khalaq, ya, di mana Rabbmu ini menciptakan segala hal di sekitarmu wahai Muhammad. Thumma khassal insan wa dzakara ibtida'a khalqi. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu Allah mengkhususkan al-insan ataupun manusia, dan Allah sebutkan di awal bahwasannya insan ataupun manusia tersebut diciptakan dari segumpal daging. Ya. فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبر بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسول وإنزال الكتب ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلق الإنسان ثم قال اقرأ وربك الأكرم. Maka yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalali wal Ikram, wa'tana bitadbirihi, dan yang menguasai manusia dan yang mengelola manusia ini, ya, la budda an yudabbira bil amr wan nahy. Tidak ada jalan lain kecuali Allah akan menetapkan perintahnya pun larangannya pada ciptaannya, yaitu kita manusia. Bagaimana cara Allah menyampaikan larangan dan perintahnya? Dia itu dengan mengutus utusan kepada manusia. Ya, yang pertama diutuslah Jibril kepada manusia, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu disampaikan kepada bashar kull, ya, kepada seluruh umat manusia. Walihada ata ba'dal amr bil qira'ah bi khalqil insan. Maka dari itu setelah datang perintah untuk membaca, Allah beritakan tentang penciptaan manusia untuk menetapkan bahwasannya setelah penciptaan akan ada perintah dan larangan dari penciptamu. Sama seperti kita mempunyai misal motor baru, ya, analogi mudah, kita punya motor baru, punya mobil baru, pastinya dari dealernya ada perintah, betul Bapak, ini cara merawat motor dan mobil barunya seperti ini, ya, agar mesinnya awet direng-reng terlebih dahulu misalkan, ya, lalu setelah 2 bulan kembali ke sini untuk check up mobil dan motornya misalkan. Ini perintah. Larangannya, Bapak jangan dimasukkan air di tangki bensinnya biar bisa jalan motor dan mobilnya. Ada larangan, ada perintah, ada larangan, sama. Ya, itu analogi mudahnya seperti itu. Apalagi Rabb kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang begitu kompleks, mustahil kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Baik. Alladzi iqra wa rabbukal akram. Lalu Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram, ay kathirus sifat wasi'uha kathirul kiram wal ihsan wasi'ul jud alladzi min kiramihi an 'alima anwa'il ulum. Maka di sini Allah perintahkan kembali, bacalah wahai Muhammad wa rabbukal akram, ya. Di samping membaca tersebut, engkau akan mengetahui bahwasanya Rabbmu, Tuhanmu yang paling mulia di antara semua makhluk. Maka yang paling mulia adalah Khaliq, penciptanya.
Di antara semua ciptaannya Allah yang paling mulia adalah penciptanya sendiri, di mana Allah mempunyai sifat-sifat yang sangat luas, sifat-sifat yang sangat mulia, ya, sifat-sifat yang patut untuk diagungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi min karamihi an alima anwa'ul. Dan salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh manusia di muka bumi ini tentang ilmu. Ya. Alaihissallahu alladzi 'allamana kaifa nut'im. Ya. Apakah bukan Allah yang mengajarkan kita bagaimana caranya makan? Dulu, apakah ada yang ingat ketika masih sebelum balita, masih umur 1 tahun, sebelum 1 tahun, pertama kali kita turun dari rahim ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, siapa yang mengajarkan kita untuk menyusu? Apakah ibu kita? Enggak, ya, hanya disodorkan saja itu. Ketika pertama kali disuapi nasi, ya, setelah disapi, apakah ibu kita mengajarkan kita cara mengunyah? Tidak. Siapa yang mengajarkan? Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula tidak hanya manusia, semua makhluk Allah, dari hewan dan tumbuhan. Bagaimana hewan mempunyai instingnya masing-masing, Allah yang ajarkan mereka. Ya. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, Allah yang kasih tahu cara tumbuh mereka. Tapi kita nggak tahu bagaimana Allah mengajarkannya. Ya. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka, tumbuhan, ya, hewan-hewan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, kita tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Kalla, ya. Wa 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini ayat selanjutnya, fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummi la ya'lamu syai'an. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita. Di mana ketika keluar pertama kali, apakah kita punya ilmu? Tidak. Kita tahu bagaimana berbicara? Tidak. Kita tahu siapa Nabi Muhammad? Nggak tahu. Kita tahu siapa Allah? Nggak tahu juga. Kita tahu siapa malaikat Jibril? Nggak tahu. Ya. Allah yang ajarkan itu setelahnya. La ta'lamuna syai', kita nggak tahu apa-apa ketika kita masih bayi. Wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal af'idata qalilan ma tashkur. Allah ciptakan, setelah itu Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati, tapi sedikit yang bersyukur. Ya, wa yassara lahu asbabal ilm. Dan Allah pula yang mempermudah sebab-sebab datangnya ilmu kepada kita. Jadi ketika kita bayi, diajarkan oleh bapak dan ibu kita bagaimana cara makan. Yang kedua, bagaimana cara berjalan. Yang ketiga, bagaimana cara merangkak, bagaimana cara berguling, bagaimana caranya, mohon maaf, buang air, bagaimana caranya berbicara. Ya, Allah mempermudah itu, sebab-sebab mendapatkan ilmu. Ya, agak besar sedikit diajarkan oleh ibu dan bapak kita bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya menghitung. Ya, Allah permudah sebab-sebabnya. Maka dari itu tidak ada celah sedikit pun untuk kita kufur dari nikmat Allah, tidak ada celah sedikit pun untuk kita tidak bersyukur atas segala ilmu yang Allah berikan pada kita. Ya, dari kita bisa berbicara, yang siapa yang memberikan ilmunya? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pastinya dengan wasilah-wasilahnya, dari wasilah bapak kita, dari wasilahnya ibu kita, dari wasilahnya kakek kita, saudara kita, kakak, adik, ya. Ini semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari wasilah guru-guru kita, gurunda-gurunda kita, ayahanda-ayahanda kita, dari wasilah masyayikh kita, asatiduna, ya, ustadz-ustadz kita. Maka ini semua ilmu yang Allah permudah datang pada kita, perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri ilmu?
dengan memanfaatkannya. Bagaimana cara membuat ilmu itu bermanfaat? Dengan cara menyebarkannya. Ballighu anni walau ayat. Tebarkanlah ya dariku walaupun satu ayat. Rasulullah SAW. Ballighu anni walau ayat. Kasih tahu ilmu sedikit, beritahukan kepada sekitar, ya, kalau itu bermanfaat ya pun dikerjakan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ini bukan hadis ya. Ini kata mutiara. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah ya. Ilmu harus disandingkan dengan amal. Setelah kita tahu maka kita amalkan. Ini tujuan dari ilmu. Dimana ketika itu orang Nasrani, orang Yahudi ya di zaman jahiliyah, ketika itu orang Nasrani, orang Yahudi ya di zaman jahiliyah sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka benci dengan ilmu. Di Arab khususnya mereka sukanya apa? Perang ya, mereka sukanya berperang. Maka dari itu turunlah ayat yang pertama kali kepada Nabi SAW tentang ilmu. Baca ya. Bacalah agar kalian tahu ya. Biar tahu dan bisa beramal setelahnya. Baik. Fa'allamahul Qur'an wa 'allamahul hikmah wa 'allamahu bil qalam alladhi bihi tahfazu bil 'ulum wa tadbitul huquq wa takunu rusulan linnas tanubu manaba khitabahum. Falillahil hamdu wal minnah alladhi an'ama 'ala 'ibadihi bihadhihi an-ni'am allati la yaqdiruna laha 'ala jazaa'i wala syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang pertama, yang kedua berupa hikmah, yang ketiga 'allamahu bil qalam. Allah ajarkan ya dengan pena. Maksudnya apa? Dengan takdir yang Allah berikan kepada malaikat Jibril ya. Lalu diajarkanlah kepada Nabi Muhammad SAW alladzi bi tahfadzu bil 'ulum ya. Di mana dengannya Nabi Muhammad SAW hafal tentang ilmu-ilmu, khususnya Al-Quran yang pertama, wa tadbitul huquq wa takun rusulan linnas. Dan Nabi Muhammad SAW engkau tahu bagaimana hak-hak aku, hak-hak Allah pun hak-hak untuk manusia. Wa takun rusulan linnas ya, wa takun rusulan linnas, dan engkau menjadi rasul, utusan bagi manusia ya, sebagai perwakilan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah atas apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzi an'ama 'ala ibadi, pun Allah juga yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yaitu kita, bihadhihi ni'am, dengan nikmat ini. Nikmat apa? Ilmu ya, nikmat ilmu. Allati la yaqdiruna laha 'ala jazaa'in wala syukur. Di mana dari ilmu ini kita nggak akan pernah bisa untuk memberikan timbal balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang setara. Yang hanya kita bisa lakukan adalah apa? Bersyukur dengan caranya memanfaatkan ilmu ini sebaik mungkin. Tsumma manna 'alaihim bil ghina wa sa'atir rizq. Setelah datangnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan al-ghina. Apa itu ghina? Kekayaan ya, berupa rizki yang Allah limpahkan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku selalu hidup dengan kebahagiaan. Alasannya kenapa? Beliau ketika ditanya, wahai Imam Hasan, kenapa engkau bahagia? Karena aku tahu yang pertama, ajalku telah ditentukan, maka aku nggak perlu khawatir. Aku hanya perlu fokus untuk menyiapkan akhiratku, dan aku perlu fokus untuk mencari rizkiku ya. Ini yang kedua. Kenapa itu ya Imam Hasan? Karena rizkiku pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku nggak perlu khawatir bahwasannya rizkiku tidak akan sampai kepadaku ya. Maka yang harus kita tanamkan di hati-hati kita bahwasanya ajal itu sudah garansi. Maut, kematian sudah garansi. Maka nggak perlu kita pikirkan lagi kapan kita mati, bagaimana kita mati. Yang perlu kita pikirkan kebiasaan kita yang baik
ya, yang akan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Kebiasaan kita yang baik, kebiasaan kita beramal soleh yang akan memperbanyak pahala kita di akhirat nanti. Ini yang perlu kita pikirkan. Nggak perlu kita pikirkan bagaimana nanti saya mati ya, nggak perlu. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita persiapkan dan pikirkan adalah apa? Nanti di akhirat bagaimana, dan bagaimana kebiasaan kita sekarang agar sesuai dengan di akhirat. Ya, karena kebiasaan seseorang itu, ya, dia akan meninggal seperti itu. Dia akan meninggal seperti halnya kebiasaan dia sebelum kematiannya. Yang kedua, yang perlu kita tanamkan di hati kita, bahwasanya rizki Allah tidak akan pernah ambil dari kita dan diberikan ke orang lain. Kata Rasulullah SAW, seseorang tidak akan meninggal sampai Allah cukupkan seluruh rizkinya, sampai Allah berikan seluruh rizkinya. Kalaupun orang itu mempunyai rizki selama sisa hidupnya dan selama hidupnya dari dia lahir sampai dia meninggal, Allah berikan qadarullah masya berupa 10 triliun misalkan, ya 10 triliun itu Allah berikan, nggak akan Allah kurang-kurangi, ya. Baru setelah sudah diberikan semua, Allah cabut nyawanya. Walaupun di akhir hayatnya, dia tiba-tiba dapat 10 triliun lalu Allah cabut, ya berarti itu rizkinya, ya, walaupun dia hidup miskin, lalu Allah cabut tiba-tiba, nah itu berarti rezekinya sudah lengkap, Allah berikan secara lengkap, ya. Maka dari itu tidak perlu khawatir rezeki tertukar. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita mencari rezeki Allah secara halal. Agar apa? Agar berkah. Kata ulama, berkah di sini menjadi dua, dibagi menjadi dua, antara rizki tersebut bertambah, ya, takdir rizkinya bertambah, atau takdir rizkinya menjadi keberkahan itu sendiri, menjadi kebaikan-kebaikan. Dari 10 miliar itu berupa masjid, berupa gedung sekolah, ya, dijadikan berupa masjid, berupa gedung sekolah, ya, dan juga berupa bantuan-bantuan manusiawi pun ukhrawi, ya, kepada mereka yang membutuhkan. Ini menjadi berkah, ya, menjadi kebaikan, amal saleh, menjadi tabungan dia nanti di akhirat. Dan pendapat yang kedua tadi, bahwasanya rezeki tersebut takdirnya akan bertambah, yang harusnya 10 triliun jadi 100 triliun misalkan, ya. Nah, dua-duanya mengandung kebaikan, ya, dua-duanya mengandung kebaikan, di mana kita perlu percaya. Intinya tadi apa? Rizki kita tidak akan Allah tukar. Bukti rizki tidak tertukar, coba kita kembali ke pasar. Ada di situ penjual beras jejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah tertukar rizkinya? Apakah salah satu dari penjual tersebut nggak bisa kulakan lagi? Mustahil. Semuanya bisa kulakan lagi, semuanya bisa jualan lagi. Bukti rezeki tidak tertukar. Contoh lain, sama di pasar juga. Ada penjual daging jajar-jajar berputar malah. Di sini daging sapi, daging sapi, daging sapi, daging sapi, daging sapi. Semuanya terjual dagingnya, alhamdulillah terjual. Alhamdulillah wal minnah. Ya, semuanya punya rezekinya masing-masing, maka jangan khawatir rezeki tertukar. Sudah Allah berikan masing-masing rezeki untuk kita. Yang harus kita ikhtiarkan adalah badlus sabab. Kita cari rezeki tersebut secara halal. Bagaimana kita mencarinya rezeki tersebut secara halal, ya. Walaupun haram pun tetap Allah akan berikan sesuai dengan hak kita. Tinggal pilih rezekinya mau dijadikan rezeki yang halal ataupun rezeki yang tidak halal, itu saja, ya, tinggal dipilih. Maka rezeki yang halal akan membawa kita kepada surganya Allah, rezeki yang tidak halal akan menjebloskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Walakinnal insan li jahlihi wa zulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tujbiru 'alal huda wa nasiya anna li rabbih ar-ruj'a wa lam yakhaf al-jaza. Tapi
manusia karena bodohnya dan karena kezalimannya, di mana Allah mengatakan innal insana kanu zaluman jahula. Manusia itu seluruhnya sifat dasarnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah zalum, zalim. Yang kedua, sangat suka sekali berbuat zalim. Lalu jahul, sangat suka sekali berbuat kebodohan. Karena kebodohannya sendiri dan karena kezalimannya sendiri, ketika manusia ini diberikan rezeki lebih, diberikan karunia lebih, apa yang dilakukan? Tagha wa bagha. Ya, dia melampaui batas. Sombong dengan hartanya, sombong dengan karunia yang Allah berikan, sombong dengan kekuasaan yang Allah berikan, sombong dengan hartanya yang Allah berikan. Seperti siapa? Fir'aun dan Qarun. Fir'aun, Haman dan Qarun. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu apa? Mufsidin. Semuanya mufsid, semuanya perusak di muka bumi ini. Pun Qarun, sudah dia berdoa kepada Allah. Qarun orang soleh, di awal dia orang soleh, miskin, masih belum mempunyai harta sama sekali. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Ketika sudah diberikan, ternyata apa? Bagha wa tagha. Ya, dia melampaui batas dan malah sombong. Bahkan mengatakan hada ala ilmin indi, ini atas dasar kecerdasanku, kata Qarun. Nah, lalu Allah ambil itu harta bendanya. Baik. Fa yanha 'anis shalah. Di situ ya, allati hiya afdalu amal iman, yaqul Allah taala li hadhil mutamarrad al-'ati ara'aita alladhi yanha. Dari sombongnya manusia karena apa yang diberikan Allah, maka dia yanha 'anis shalah. Ya, dia nggak mau sholat, pun dia melarang orang lain untuk sholat. Wal'iyadzubillah. Dan ini kita temukan biasanya memang mohon maaf ya, mohon maaf, ada beberapa memang orang muslim dan di sekitaran kita yang belum Allah berikan hidayah, maka dia benar-benar hanya fokus untuk dia di dunianya saja, berkutat hanya untuk harta duniawi saja, dan dia lupa bagaimana dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa semua hartanya tersebut ketika dia meninggal hanya menjadi harta warisan. Ya, maka dia hanya fokus dengan hartanya saja, sehingga ketika dia di tempat bekerjanya, dia larang anak buahnya untuk sholat. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita seperti ini, kita larang anak buah kita untuk sholat. Tidak ya, waktu lebih berharga dari emas. Betul, al-waqt athmanu minadz dzahab. Ya, waktu itu lebih mahal harganya daripada emas. Tapi waktu terbaik kita adalah ketika kita dekat dengan Rabb kita. Kapan itu? Ketika waktu sujud. Kapan ketika waktu sujud itu ada? Ketika sholat. Tidak ada waktu terdekat kita kepada Rabb kita, waktu yang paling berkah, waktu yang lebih mahal daripada ketika waktu sholat. Ya. Waktu yang termahal adalah waktu kita sholat. Kenapa? Di waktu tersebut kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita seorang muslim, seorang mukmin punya privilege, punya kelebihan di mana kita bisa minta kepada Tuhan kita di mana kaum lain tidak bisa. Nasrani nggak bisa, Yahudi nggak bisa, Majusi nggak bisa, dan yang lain-lain pun nggak bisa. Hanya orang muslim saja yang Allah akui. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang Allah akui hanyalah Islam. Maka di sini kita bisa minta kepada Rabb kita di mana mereka tidak bisa meminta, dan pasti Allah kabulkan. Allah katakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, kata Rabb kalian wahai manusia, kata Tuhan kalian wahai manusia, minta ke aku. Minta ya, doa, minta ke aku, jangan ke yang lain. Ya. Astajib lakum, aku pasti kasih, aku pasti kabulkan. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta sebenar-benarnya meminta, kalau kita mengumpul di antara roja wal khauf, kita mengumpulkan antara kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita takut akan hal tersebut tidak dikabulkan,
dan kita percaya bahwasanya doa tersebut Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan doanya.